Berarti berapa tahun di Idol? Oh, 15 tahun. 15 tahun. Triggernya apa? Sampai lu akhirnya oke, gua cabut gitu. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hype Pisan, kali ini bersama teman gua, sahabat gua, dan gua memberikan sebuah penghargaan khusus buat dia sebelum dia cabut dari Idol. Gua bikin Kudanil. Betul sekali. Saya ketuanya. Sang ketua. Arman Maulana. Kudanil, fans clubnya dia. Nil, apa kabar? Baik. Wah, gila. Thank you banget udah diundang sini. Gue seneng banget diundang sama seorang Arman Maulana ya. Kayak this is sama senengnya ketika gue diundang sama Haji Rhoma Irama. Wush, gawat. Berarti gue seumuran. Jadi sebenarnya gini Nil, ini kita bukan mau ngobrol. Jadi kita mau membahas pangku ini sebetulnya. Gue mau beli apa lagi kita kan ya. Nil, yang menarik dari YouTube channel lu sekarang, Daniel Tetangga kamu itu kan lebih ke spiritual, journey, menceritakan journey spiritual. Sebenarnya sampai di mana spiritual journey lu sekarang? Spiritual journey gue ngerasa ini gue akan ngobrol sama lo nanti dari kacamata lo di Daniel Tetangga kamu ya. Oke. Yeah. Tapi kalau misalnya dari gue sendiri, ini gue baru aja beberapa hari yang lalu. Manusia itu terdiri dari apa? Fisik, mental, dan spirit. Kita selalu ngomong seperti itu. Fisiknya, mentalnya, sama roh ya kalau misalnya dalam bahasa Indonesia gitu kan. Nah, dan kita itu kalau misalnya ngomongin soal physical health, kesehatan fisik, itu sangat tahu banget kita harus ngapain. Misalnya olahraga atau makan makanan sehat, physical health. Mental health, kita juga tahu sekarang ini banyak banget di channel YouTube manapun ngomongin soal pentingnya mental health. Ada beberapa kayak penyakit-penyakit yang akhirnya ketahuan juga gitu bahwa ini gara-gara pertemanan yang toksik. Lo harus baca buku yang lebih menambah pengetahuan dan mengencourage lo jadi orang untuk menguatkan mental health lo gitu. Ketika kita ngomongin spiritual health, kebanyakan orang langsung ke agama. Padahal menurut gua spiritual health dan religion health itu beda. Karena kalau misalnya religion health, lu semakin nyemplung dan menguatkan diri lu secara agamawi, yang ada adalah kesehatan beragama itu ternyata tidak bisa menyelamatkan hidup lu. Menurut gua. Tapi kesehatan spiritual itu yang bisa menyelamatkan hidup lu. Maksudnya apa? Jadi ada orang ketika kena masalah, dia larinya bukan ke Tuhan, tapi larinya ke agama. Dan itu sesuatu yang sangat berbeda. Seseorang bisa aja menjadi penyembah agama, tapi bukan penyembah Tuhan. Dia ngelakuin semua ritual-ritualnya dia pergi ke tempat ibadahnya dia setiap minggu misalnya, dan benar-benar gak pernah absen, tapi tidak mempunyai hubungan dengan Sang Pencipta. Nah, itu menguatkan si ritualnya atau kesehatan beragamanya, tapi tidak menguatkan kesehatan spiritual. Jadi gue ngerasa gue sekarang ini ada di spiritual journey di mana gue lebih fokus dan berusaha cari cara bagaimana gue bisa mempunyai hubungan yang lebih intim lagi dengan Sang Maha Pencipta. Gitu. Agama penting atau enggak? Menurut gue iya. Karena ketika lu udah ngerasa bahwa lu ini dicinta oleh Sang Pencipta, gue pengen membalas cintanya dia dengan sesuatu gitu. Kita ini manusia yang pasti pengen ngebalas lah. Kebaikan kita pengen balas gitu kan. Nah, cara kita ngebalasnya seperti apa? Ya melalui agama. Melalui cara kita beragama terserah gitu. Maksudnya ada orang yang lebih nyaman memperlihatkan cinta dia kepada Tuhan dengan ke gereja setiap hari Minggu. Ada juga yang memperlihatkan cinta terhadap Tuhan
dengan sholat 5 waktu, ya kan? Jadi maksud gue, tapi yang paling penting adalah kesehatan spiritualnya dulu nih. Karena bahayanya ketika lu lebih ngejar agamanya, lu benar-benar berusaha banget untuk melakukan ritual-ritualnya demi mendapatkan cinta dari sang pencipta, itu bahaya. Karena seberapa banyak usaha lu nggak akan pernah sempurna. Itu menurut gue gitu. Jadi dan lebih bahayanya lagi, lu akan stres, frustasi, dan lu akan lebih gampang menghakimi orang-orang lain karena lu sendiri juga frustasi. Lu orang yang kayak gampang kesel banget. Kenapa ya gue nggak bisa pernah sempurna gitu kan? Dan kenapa masalah terus datang ke gue gitu. Nah, ketika lu masalah datang ke lu malah lebih parah lagi. Beragama gitu, lu lebih parah lagi. Oke, ini artinya gue kurang doa, gue akan doa lebih banyak lagi. Ini artinya gue kurang berpuasa, gue akan berpuasa lebih banyak lagi. Ini artinya gue kurang berdonasi gitu misalnya. Lu berdonasi lagi, tapi kenapa masalah itu nggak keluar-keluar? Karena lu udah ngelakuin semua itu, tapi tidak mempunyai hubungan intim dengan Sang Maha Pencipta, ya lu akhirnya tetap frustasi dan stres. Kayak gitu sih. Jadi sekarang ini nih, kalau lu tanya, ini spiritual journey gue lagi di sini, kayak gitu. Dalam. Ya, udah ya. Oke, thank you. Bye guys. Belum. Itu ada ini yang menarik nih. Kemarin kan dulu baru datang ke pengajian Ustadz Abdul Somad. Ya. Oke. Apa yang lu rasakan di sana? Gue merasakan cinta. Cinta. Ya. Gue saat itu kalau misalnya lu cek juga di YouTube, gue kebetulan dengerin dia ngomong, gue lupa karakter-karakter dari Qurannya itu siapa gitu ya. Cuman yang gue dapetin adalah tentang seberapa cintanya Tuhan terhadap manusia dan memberikan arahan-arahan tersebut melalui sahabat-sahabatnya Rasul gitu. Yeah. Nah, pas gue ngeliat kayak wow. This is love. Gue bisa ngerasain cintanya Tuhan melalui kajiannya Ustadz Abdul Somad gitu. Dan gue seneng aja. Gue ngerasa kayak gini nih. Gue pernah ceritain ini juga di salah satu YouTube channel. Pasti pernah denger juga ya, kayak ada beberapa orang buta dan mereka dengar gitu bahwa ada gajah yang lagi mau datang ke kota gitu. Tapi mereka nggak pernah tahu gajah itu bentuknya seperti apa. Ya udah, yuk kita datang, kita raba-raba gitu. Siapa tahu dari situ kita bisa tahu nih gajah itu bentuknya seperti apa. Yang satu bilang, wah gajah itu ternyata tajam dan itu kayak halus banget gitu. Karena dia pegang gading. Karena dia lagi nyentuh gadingnya gitu. Yang satu lagi bilang, enggak bro, dia itu gajah ini kayak ular. Karena dia lagi belalai. Oh belalai. Oh iya belalai ya. Nah itu. Yang satu lagi bilang, gajah itu seperti batang pohon, lagi megangin kakinya. Enggak. Gajah itu seperti tembok. Nah, jadi mereka semua ini berantem karena mereka belum bisa melihat cinta secara keutuhan. Nah, di sini ketika gue dengerin kajiannya Ustadz Abdul Somad dan gue ngeliat ada sebuah cinta Tuhan di Rasul dan sahabat-sahabatnya itu yang memperlihatkan sisi cinta Tuhan yang berbeda dari yang selama ini yang gue pelajarin gitu. Dan itu menurut gue menarik gitu. Dan gue nggak akan kayak menghakimi kayak wah yang ini pasti salah nih bla bla bla. Enggak. Gue justru pengen belajar. Gue pengen menyerap. Gue penasaran karena gue tahu sampai mati pun gue nggak akan pernah bisa melihat secara utuh cinta Tuhan sedalam apa, sejauh apa, setinggi apa gitu. Tapi minimal gue bisa melihat dari perspektif masing-masing saudara-saudara kita gitu. Iya. Nah yang menarik adalah sampai akhirnya ada gosip, perkataan bahwa lu tuh mau mualaf. Itu mungkin ada di komen dan sebagainya. Tanggapan lu gimana waktu pas itu keluar? Tanggapan gue pastinya gue akan memberi tanggapan. Resek. Orang-orang sekali pasti sering nanya gitu, Nil, gue boleh nanya nggak? Boleh dong. Jawab nggak? Jawab ya. Jawab. Oke, gue jawab. Ya ini akan gue jawab nih. Jawaban gue adalah apa urusannya sama lo? Bagus.
Oke. Ya kan? I think kayak gitu sih. Itu jawaban gue gitu. Jawablah pertanyaan dengan pertanyaan. Karena menurut gue hubungan gue sama Tuhan ya cukup gue sama Tuhan yang tahu gitu. Nggak buat konsumsi publik juga. Ya. Oke. Keren. Terus ketika lu keluar dari Idol yang berapa tahun ya? 2019 akhir, jadi 2020 awal gue cabut. Berarti berapa tahun di Idol? 15 tahun. 15 tahun. Triggernya apa? Sampai lu akhirnya oke, gue cabut gitu. Ya ini ya bener susah ya kayak spiritual lagi. Nggak gini. Maksudnya gini. Oke, spiritual. Tapi benang merahnya apa nih gitu? Kan misalnya gini, kalau misalnya ada gue orang yang parah banget ya, udah gue yang lu bilang tadi laknat banget lah gitu, misalnya gue laknat banget. Terus akhirnya ketika suatu saat gue dapat satu titik temu, entah itu bertemu dengan orang, entah itu mendengarkan ucapan orang, terus akhirnya oke, gue udah selesai, gue mau ngejar spiritual ya gitu. Sekarang gue tuh, nah kalau ini apa nih spiritualnya tuh dari sisi mana? Karena kan idol, just idol lu sebagai pembawa acara gitu kan. Iya. Triggernya banyak sih, maksudnya perjalanan spiritual journey gue sendiri juga, waduh itu pengulangan ya, perjalanan spiritual journey. Banyak ya itu perjalanan spiritual, perjalanan. Iya makanya gitu. Jadi perjalanan spiritual gue itu sebenarnya dari umur 31 kan sebenarnya kan. Nah jadi dari situ gue bisa dibilang tuh kayak gue nggak suka bilangnya tobat. Gue nggak suka. Kata-kata tobat tuh kayaknya terlalu gimana banget. Gue sukanya bilang balik badan. Oke. Contohnya seperti ini. Gue pas dilahirkan gitu ya, anggap aja lu Tuhan gitu ya. Pas gue dilahirkan, gue itu deket banget nih sama lu gitu. Nah tapi sedikit demi sedikit gue mulai menjauh. Gue bukan menjauh aja, gue mulai lari. Iya, jalan ke tempat yang sangat jauh gitu. Sampai akhirnya ketika gue udah hampir jatuh ke jurang, itu kayak Tuhan manggil, tapi manggilnya mungkin dengan caranya dia gitu. Dengan caranya Tuhan. Kebetulan di gue saat itu ketika gue kehilangan suara sebagai seorang presenter gitu. Nah, jadi akhirnya ketika gue kehilangan suara tersebut, gue mulai yaitu berdoa dan gue nyari sebenarnya selama ini ternyata nih identitas gue itu sangat gue sangat menaruh identitas gue terhadap kerjaan gue. Kalau misalnya gue bukan seorang presenter, siapakah Daniel Mananta? Kalau misalnya Arman Maulana bukan seorang penyanyi, siapakah dia Arman Maulana gitu. Nah, gue kehilangan identitas gue itu. Gue takut banget, gue depresi banget. Dan akhirnya di situ gue mulai mencari Tuhan. Ketika mencari Tuhan, I think di situ ya, gue balik badan. Itu gue berputar. Orang-orang mungkin bilangnya tobat. Bahasa Inggrisnya repent, gitu kan. Cuman kalau misalnya gue bilangnya balik badan. Gue balik badan, jadi arah gue udah ke Tuhan lagi. Cuman posisi gue masih di ujung situ. Jadi untuk gue menuju ke Tuhan, itu gue jalan step by step setiap hari. Sekarang ini gue nggak tahu apakah gue udah sedekat itu sama Tuhan, atau gue sebenarnya masih ada jarak. Tapi intinya gue melihat udah balik arah. Udah balik badan lagi. Balik badan lagi. Exactly. Jangan sampai gue balik badan lagi dan pergi lagi. Nah, ketika gue lagi balik badan gitu, kayak di situ gue ngerasa lebih sensitif untuk berdoa sama Tuhan dan berusaha hening, diam, dan mendengar apa yang Tuhan mau gue lakuin. Nah, disitulah kejadian Indonesian Idol, kayak Tuhan berbisik di hati gue, udah ya, sampai sini aja ya, sampai season 10 aja. Nah, jadi pas season 10 udah kelar, gue udah bilang juga sama bos-bos dari RCTI, gue cabut. Gue ngerasa emang ada sebuah rencana baru aja yang Tuhan persiapkan buat gue. Udah ya, musimnya untuk di Indonesian Idol udah selesai. Yuk kita move on. Ya udah, di situ sih. Dan gue karena gini bro, gue sempet doa. Gue sempet doa sama Tuhan. Tuhan,
aku berserah sama Tuhan. Seluruh hidupku itu untuk Tuhan. Tuhan mau pakai hidupku ini bukan cuma hidup ya. Berarti kalau misalnya dia mau pakai hidup gue, dia mau pakai hidup gue ya, pakai uang gue ya, karir gue ya, aset-aset gue, rumah gue, semuanya dia bisa pakai. Kayak gitu. Dan bahkan baru tahun lalu gue doa lagi, impian dan cita-cita gue. Jadi kadang-kadang tuh kita punya impian, aduh suatu saat ya gue pengen punya rumah di sini. No. Tuhan, impian itu pun juga aku serahkan ke Engkau. Gitu. Jadi gue benar-benar sebisa mungkin hidup berserah banget. Nah disitulah gue ngerasain Tuhan tuh kayak, thank you ya. Oke, mulai hari ini saya akan mimpin kamu. Dia yang nge-guide gitu. Jadi yaudah abis ini kita kesini ya. Sekarang ini pun juga gue lagi ngerasa ada sebuah doa yang gue ucapkan, Tuhan boleh nggak aku ngintip kerjaannya Tuhan di surga sana. Jadi apa sih yang Tuhan sedang lakukan di dunia kita gitu. Misalnya di dunia media, di dunia YouTube, di dunia entertainment. Apa yang sedang Tuhan kerjakan dan bagaimana supaya gue bisa partneran sama Tuhan untuk mengerjakan apa yang sedang dia kerjakan. Kayak gitu. Nah bro, itu doa powerful banget karena di situ gue ngerasain banget Tuhan juga terus tuh nge-guide dan membisikkan di hati gue gitu. Oke Neil, abis ini lu begini, abis ini begini, udah jangan takut. Gue ada rencana buat ini, bla 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 bla, kayak gitu kan. Jadi akhirnya sekarang ini gue kayak pas begitu in a way, akhirnya yang terjadi adalah gue sebisa mungkin dengan apa yang gue lakukan membawa surga ke bumi. Seperti di bumi seperti di surga. Dan gue mau encourage ini juga gitu ya, siapapun gitu yang lagi nonton, misalnya penyanyi kah, lu bayangin ya kalau misalnya lu penyanyi atau penulis lagu gitu, lu dikasih ngintip atau dikasih denger sedikit melodi dari surga. Dan ketika lu, wow itu melodinya bagus banget, ketika lu terapkan dan habis itu lu nyanyikan, lu bayangin nggak orang-orang akan merasakan surga melalui lagu yang lu ciptakan gitu. Ketika lu seorang leader, lu tanya doa ini sama Tuhan gitu ya, Tuhan bagaimana sih cara engkau memimpin surga gitu, tolong dong gue ngintip dikit how you do your leadership. Men, perusahaan lu sebagai seorang leader itu kayak perusahaan bagaimana Tuhan memimpin malaikat-malaikatnya misalnya seperti itu sekali lagi di bumi seperti surga. Di dalam surga gitu. Jadi kayak gue berharap banget sih kayak semakin banyak orang yang berdoa seperti ini, semakin berasa juga bahwa Indonesia itu akan lebih damai. Dan itu sih yang gue bayangin soal surga ya, lebih damai, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan sukacita, nggak banyak penghakiman dan lain-lain. Kita semua saling menerima, kita jadi bersaudara karena Tuhan menciptakan ciptaannya itu benar-benar ya dia ngelihat manusia gitu, dia bukan melihat agamanya gitu kan. Jadi kayak kita sama-sama bersatu, and I think it's gonna be beautiful kayak gitu. Kayaknya high pisan paling dalam ini. Oh my God. Oke, enggak asik. Nah sekarang rada ringan dikit. Gue lihat kemarin feed lu banyak ngeposting zaman MTV lu. Ya. Sama yang tadi ya, foto yang tadi kan. ada juga. Tinggal di-print dulu. Gambarin dikit aja masa itu. Semua orang bisa ngeposting di sebuah channel gosip gitu. Gue nggak bisa ngebayangin. Dulu belum ada itu semua. Oh my goodness. Kenakalan-kenakalan gue itu tidak terekam. Yang tidak akan gue ceritakan hari ini.